Halo, sahabat Momo. Apa kabar hari ini? Siapa di sini yang pernah merasa dicintai, diperlakukan baik, tapi ternyata cuma dimanfaatkan? Atau mungkin, kamu punya pasangan yang terlihat sempurna, tapi di belakangmu, dia berkomplot dengan mertua untuk menguras hartamu? Sebelum kita mulai, yuk absen dulu. Kasih like, subscribe, dan tulis nama, asal kota, dan hadir di kolom komentar. Ya. Kisah kali ini bikin emosi, tapi endingnya bikin puas. Ini tentang seorang wanita yang dikira bodoh, yang harta kekayaannya diincar oleh suami dan mertua sendiri. Mereka tak tahu apa yang dia rencanakan, dan dia akan membuat mereka hancur lebur. Siap-siap, karena kisah ini akan membuatmu berpikir dua kali tentang siapa yang bisa kamu percaya. Hidup Alea Adelia bak dongeng yang menjadi kenyataan. Di usia 28 tahun, ia sudah memiliki segalanya. Karir cemerlang sebagai arsitek andal yang namanya dikenal seantero negeri, beberapa unit properti mewah, dan sebuah butik fashion yang baru ia rintis bersama sahabatnya. Harta benda yang ia miliki bukan dari warisan, melainkan hasil jerih payah dan keringatnya sendiri. Ia bukan hanya cantik dan cerdas, tetapi juga pekerja keras dan mandiri. Namun, di antara semua kesuksesan itu, kebahagiaan terbesarnya adalah Rian, suaminya. Rian adalah pria yang sempurna di mata semua orang. Tampan, karismatik, dan selalu memperlakukan Alea bagaikan ratu. Ia adalah pangeran impian yang datang ke dalam hidup Alea, melengkapi segala kekurangannya. Di setiap acara sosial, Rian selalu menggandeng erat tangan Alea, memuji setiap pencapaiannya di depan semua orang. Alea bukan cuma istriku, dia adalah inspirasiku. Begitu ucap Rian suatu kali, di sebuah pesta amal yang dihadiri para pebisnis top. Alea tersipu malu, merasa begitu beruntung memiliki Rian. Ia tak pernah menyangka, di balik semua senyuman dan kata-kata manis itu, ada skenario kelam yang sedang dimainkan. Kehidupan pernikahan mereka mengalir seperti sungai yang tenang. Pagi hari, Rian akan menyiapkan sarapan untuk Alea. Sore hari, ia akan menjemput Alea di kantor, lalu mengajak makan malam romantis di restoran mewah. Mereka sering bepergian, menikmati liburan di berbagai negara, mengunggah foto-foto mesra di media sosial yang membuat banyak orang iri. Keluarga Rian, terutama Bunda Rini, juga menunjukkan kasih sayang yang berlimpah kepada Alea. Alea itu menantu idaman, Rian. Bunda bangga sekali kamu bisa mendapatkan istri sebaik dia, puji Bunda Rini suatu sore, saat Alea berkunjung ke rumah mertuanya. Bunda Rini selalu memeluk Alea erat, membelai rambutnya dengan lembut, dan memasak makanan kesukaannya. Di hadapan semua sanak saudara, Bunda Rini tak pernah berhenti membanggakan Alea. Lihatlah, rumah ini saja dibangun oleh Alea. Cantik sekali, kan? Alea merasa benar-benar diterima dan dicintai. Ia menganggap keluarga Rian sudah seperti keluarganya sendiri. Ia tak pernah menaruh curiga sedikitpun. Ia bahkan dengan senang hati membantu keluarga suaminya. Mulai dari merenovasi rumah orang tua Rian, membelikan mobil baru untuk sang mertua, hingga membantu modal untuk usaha kecil adik iparnya. Ia melakukannya dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Baginya, kebahagiaan keluarga adalah prioritas. Suatu malam, saat Alea sudah terlelap, Rian pergi ke taman belakang. Ponselnya berdering. Nama, Bunda, tertera di layar. Rian mengangkatnya. Rian, bagaimana? Apa rencananya sudah berjalan? Tanya Bunda Rini di seberang telepon. Suara Bunda Rini terdengar begitu dingin. Sangat berbeda dengan suaranya yang lembut saat berbicara dengan Alea. Sudah, Bunda. Alea sudah mulai menandatangani beberapa dokumen. Dia bahkan tidak membacanya dengan teliti. Jawab Rian, suaranya pelan dan penuh kehati-hatian. Bagus. Jangan sampai dia curiga, perintah Bunda Rini. Ingat, Rian, kau harus membuatnya jatuh cinta dan nurut sepenuhnya sama kamu. Setelah itu, ambil alih semua hartanya. Kita butuh uangnya untuk melunasi utang-utang kita. Tapi, Bunda, apakah ini tidak terlalu jahat? Rian ragu. Ada sedikit rasa bersalah di hatinya. Jahat? Apa kau lupa kita hampir bangkrut? Apa kau lupa bagaimana hidup kita dulu susah? Sekarang ada kesempatan emas di depan mata, Rian. Anggap saja ini karma untuknya.
Siapa suruh dia kaya raya dan hidup seenaknya? Desis Bundarini penuh kebencian. Buat dia percaya sepenuhnya. Jadilah suami yang paling sempurna di dunia ini. Setelah semua asetnya jadi milik kita, kau boleh mencampakkannya kapan saja. Rian menghela napas. Baik, Bunda, aku akan lakukan. Tanpa mereka sadari, percakapan itu tak sengaja direkam oleh sebuah aplikasi di ponsel Rian yang diaktifkan secara otomatis. Alea tidak tahu apa-apa. Ia hanya tahu, Rian adalah pria yang mencintainya dengan sepenuh hati. Beberapa hari kemudian, Rian mengajak Alea pergi ke bank. Ia beralasan ingin menyatukan rekening mereka agar lebih mudah mengelola keuangan. Sayang, bukankah lebih baik kalau semua aset kita dikelola bersama? Dengan begitu, kita bisa merencanakan masa depan kita lebih baik lagi, bujuk Rian dengan senyuman tulus. Alea tidak berpikir dua kali. Ia langsung setuju. Ia yakin, Rian tidak akan pernah mengecewakannya. Alea begitu sibuk dengan proyek baru di kantor. Ia dipercaya memimpin pembangunan sebuah resort mewah di pinggir kota, yang membutuhkan perhatian penuh. Setiap hari, ia bekerja hingga larut malam. Sementara itu, Rian semakin gencar melancarkan aksinya. Ia mengatur pertemuan dengan notaris, membuat dokumen-dokumen palsu, dan meyakinkan Alea untuk menandatangani semua berkas itu. Ini dokumen legal untuk proyek resort. Tanda tangani saja, sayang. Aku sudah periksa semuanya, kata Rian, sambil menyodorkan setumpuk kertas. Alea percaya begitu saja. Ia tidak membaca detailnya, karena ia percaya penuh pada Rian. Setiap kali ia melihat senyum suaminya, semua keraguannya hilang. Suatu siang, Alea makan siang dengan sahabatnya, Maya. Maya adalah satu-satunya orang yang tahu seluk-beluk kehidupan Alea. Aku kok merasa aneh, ya, Le, kata Maya, sambil mengaduk jusnya. Sejak menikah, Rian jadi sering ikut campur urusan bisnismu. Apa dia tahu semua rahasia keuanganmu? Alea tersenyum. Tentu saja. Kami sudah seperti satu tim, Mei. Kami tidak punya rahasia. Maya menggelengkan kepala. Bukan begitu. Maksudku, dia terlalu sering ikut campur. Bahkan sampai urusan kecil. Aku takut dia cuma memanfaatkanmu. Alea tertawa. Jangan berburuk sangka. Rian itu pria yang baik. Dia sangat mencintaiku. Semoga saja, jawab Maya, matanya memancarkan kekhawatiran. Namun, Alea mengabaikan semua kekhawatiran Maya. Ia terlalu buta oleh cinta dan kepercayaan. Ia tak tahu, Rian dan Bundarini sudah menyiapkan sebuah kejutan besar untuknya. Malam itu, Alea melihat Rian sedang meneliti beberapa dokumen di ruang kerja. Saat ia mendekat, Rian langsung menutup dokumen itu dan memasukkannya ke dalam laci. Ada apa, sayang? Tanya Alea. Tidak ada apa-apa. Cuma urusan bisnis, jawab Rian, senyumnya sedikit dipaksakan. Aku bisa bantu kalau kamu butuh, tawar Alea. Tidak usah. Ini urusan laki-laki. Kamu istirahat saja, kata Rian, sambil mengecup kening Alea. Alea tidak curiga. Ia kembali ke kamar dan tidur. Namun, malam itu, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Senyum Rian tadi terasa berbeda. Entah mengapa, ia merasa dingin. Hatinya yang selalu hangat dan penuh cinta, kini mulai meragukan kebenaran di balik semua itu. Ia menenangkan dirinya dan berkata, mungkin aku terlalu lelah. Namun, di dalam lubuk hati, firasat buruk itu terus berbisik. Ia tidak tahu, ini adalah awal dari sebuah drama yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia dikira bodoh, namun mereka tak tahu, ia akan membuat mereka hancur lebur hidup sengsara. Percakapan di taman belakang malam itu bukanlah yang pertama, dan bukan pula yang terakhir. Itu adalah permulaan dari serangkaian skenario jahat yang telah mereka susun dengan sangat rapi. Rian, yang selalu Alea anggap sebagai suami sempurna, ternyata hanyalah boneka yang digerakkan oleh ibunya, Bundarini. Dan di balik wajahnya yang penuh kasih sayang, Bundarini menyimpan dendam dan ambisi yang menggebu-gebu. 2 hari setelah pertemuan di bank, Rian kembali mendekati Alea. Kali ini, ia membawa berkas-berkas lain. Sayang, aku sudah bicara dengan notaris. Untuk memudahkan investasi kita di Bali,
sebaiknya kita menempatkan semua aset properti atas nama perusahaan. Dengan begitu, pajaknya bisa lebih hemat dan pengurusannya lebih cepat. Jelas Rian, dengan nada meyakinkan. Alea, yang sedang sibuk mendesain ulang sketsa untuk klien terbesarnya, hanya mengangguk tanpa curiga. Ia percaya penuh pada suaminya. Ia tak tahu bahwa dokumen yang ia tanda tangani itu bukanlah untuk kepentingan investasi, melainkan pengalihan aset. Sejak saat itu, Rian semakin sering membawa dokumen-dokumen penting milik Alea. Ia selalu punya alasan yang meyakinkan. Urusan pajak, investasi, atau bahkan sekadar restrukturisasi portofolio. Alea yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, selalu menandatangani tanpa membaca detailnya. Ia merasa beruntung memiliki suami seperti Rian yang mau membantunya mengurus hal-hal teknis seperti itu. Namun, di balik layar, Bunda Rini terus mendesak Rian. Panggilan telepon mereka semakin sering dan rahasia. Cepat, Rian. Pindahkan semua asetnya secepat mungkin. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, desak Bunda Rini suatu malam. Suaranya serak dan penuh tekanan. Sabar, Bunda. Alea mulai sedikit curiga. Dia tanya-tanya kenapa aku sering membawa dokumen-dokumennya. Rian menjawab dengan khawatir. Kita harus pelan-pelan agar tidak ketahuan. Curiga? Kau tidak becus merayunya, Rian? Bukankah sudah Bunda bilang, buat dia nurut? Katakan padanya kau sangat mencintainya, dan semua yang kau lakukan demi masa depan kalian, bentak Bunda Rini. Ayo, Rian, ini kesempatan kita. Kita bisa hidup mewah tanpa harus susah-susah lagi. Jangan biarkan istri bodohmu itu menghalangi. Kata-kata ibunya menusuk hati Rian, namun ia tak bisa membantah. Sejak kecil, ia selalu didoktrin oleh ibunya bahwa satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan adalah dengan memanfaatkan orang lain. Keluarga mereka bangkrut karena ulah ayah Rian yang gemar berjudi. Mereka terlilit utang di mana-mana. Rian, yang selalu merasa inferior karena berasal dari keluarga miskin, akhirnya menyerah pada bujukan ibunya untuk menikahi Alea yang kaya raya. Meskipun ia tahu rencananya jahat, ada sedikit rasa bersalah di dalam hatinya. Ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa ia mulai menyukai Alea. Wanita itu tidak hanya cantik dan cerdas, tetapi juga tulus dan baik hati. Ia memperlakukan Rian dengan sangat baik, melebihi apapun yang pernah ia bayangkan. Namun, rasa cintanya pada Alea tidak sebanding dengan rasa takutnya pada ibunya. Bunda Rini adalah wanita yang manipulatif dan kejam. Ia tidak segan-segan mengancam dan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Rian tahu, ia tak punya pilihan lain. Ia harus terus melanjutkan sandiwara ini. Suatu hari, Rian mengajak Alea makan malam di sebuah restoran mewah. Ia sengaja memilih tempat yang sama saat ia melamar Alea dulu. Ia membawa setangkai mawar merah dan memberikan kalung berlian sebagai hadiah. Alea terharu. Rian, ada apa ini? Kamu tumben sekali romantisnya, tanyanya, matanya berkaca-kaca. Tidak ada apa-apa, sayang. Aku hanya ingin membuatmu bahagia. Aku sangat mencintaimu, jawab Rian, sambil menggenggam tangan Alea. Alea tersenyum bahagia. Ia tidak tahu, di dalam tas Rian, ada sebuah dokumen yang akan merampas semua kekayaannya. Setelah makan malam, Rian mengajak Alea pulang. Saat sampai di rumah, ia mengambil dokumen itu dan menyodorkannya pada Alea. Ini, sayang. Ini dokumen terakhir untuk properti di Bali. Setelah ini, semua selesai, kata Rian, dengan senyum termanisnya. Alea melihat dokumen itu. Ada sedikit keraguan di hatinya, namun ia menepisnya jauh-jauh. Ia mengambil pulpen dan menandatangani dokumen itu tanpa membacanya. Rian tersenyum lega. Misi selesai. Ia telah berhasil mengalihkan semua aset properti Alea atas namanya dan nama ibunya. Pagi harinya, Bunda Rini datang ke rumah mereka. Ia membawa banyak kue dan makanan kesukaan Alea. Lihat, Alea. Bunda bawakan kue kesukaanmu. Kamu pasti capek, kan? Sini, biar Bunda pijat, kata Bunda Rini, suaranya lembut dan penuh kasih sayang. Alea tersentuh. Ia tidak tahu, di balik senyum itu, Bunda Rini sedang merencanakan sesuatu yang lebih kejam lagi. Saat Alea sibuk menyiapkan teh, Rian dan Bunda Rini pergi ke halaman belakang. Sudah, kan?
Tanya Bunda Rini dengan suara pelan, matanya berbinar penuh ambisi. Sudah, Bunda. Semua asetnya sudah atas nama kita. Dia tidak tahu apa-apa, jawab Rian, suaranya sedikit gemetar. Bagus, Rian. Akhirnya kita berhasil. Sekarang kita bisa hidup mewah. Kita akan membeli rumah yang lebih besar dan berlibur keliling dunia. Seru Bunda Rini, wajahnya berseri-seri. Sekarang, kita harus buat dia nurut sepenuhnya. Jangan biarkan dia tahu apa-apa. Setelah itu, kita akan mencampakkannya dan menikmati semua kekayaannya. Rian mengangguk. Ia tahu, ia telah melewati batas. Ia telah mengkhianati cinta dan kepercayaan Alea. Namun, ia tidak bisa mundur. Ia sudah terlalu jauh melangkah. Ia hanya bisa berharap, Alea tidak akan pernah tahu apa yang telah ia lakukan. Mereka tak tahu, Alea telah mendengar semuanya. Sejak insiden malam itu, saat Rian menyembunyikan dokumen-dokumennya, Alea mulai curiga. Ia memasang alat perekam di ruang kerja tanpa sepengetahuan Rian. Ia ingin tahu apa yang disembunyikan suaminya. Ia juga memasang kamera tersembunyi. Alea tidak ingin berburuk sangka, tetapi ia ingin membuktikan kebenaran. Dan kebenaran itu sangat menyakitkan. Ia tak menyangka, orang yang paling ia cintai dan ia percaya, tega mengkhianatinya. Hati Alea hancur berkeping-keping. Air matanya mengalir deras. Namun, ia menyekanya dengan cepat. Kesedihan itu berubah menjadi amarah. Amarah yang akan menjadi motivasi bagi rencana pembalasan dendamnya. Ia tidak akan tinggal diam. Ia akan membuktikan bahwa ia tidak bodoh. Ia akan membuat mereka membayar mahal atas semua pengkhianatan ini. Alea sudah tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia akan memainkan permainannya sendiri. Dan kali ini, ia akan menjadi pemenangnya. Keheningan malam adalah saksi bisu dari kehancuran hati Alea. Air mata yang sempat ia seka kini kembali mengalir deras, membasahi pipi yang tadinya dihiasi senyum palsu. Ia terduduk di sofa ruang kerjanya, memandangi layar laptop yang menampilkan rekaman percakapan Rian dan Bunda Rini. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka terasa seperti belati yang menusuk ulu hatinya. Istri bodohmu, ambil alih semua hartanya, kita bisa mencampakkannya kapan saja. Kalimat-kalimat itu berputar-putar di kepalanya, mengoyak-ngoyak kepercayaannya, dan menghancurkan semua kenangan indah yang selama ini ia ukir bersama Rian. Alea tidak menangis karena harta yang hilang, tetapi karena pengkhianatan yang begitu keji. Ia merasa bodoh karena begitu mudahnya ia percaya pada mereka. Ia mengira telah menemukan keluarga, tetapi yang ia temukan hanyalah sekelompok predator berwujud manusia yang hanya haus akan harta. Rasa sakit itu begitu dalam, namun tak lama, kesedihan itu menguap dan digantikan oleh amarah yang membara. Matanya yang sembab kini memancarkan api, tatapan yang tajam dan dingin. Ia bukan lagi Alea yang naif dan mudah percaya. Malam itu, Alea Adelia mati dan terlahir kembali sebagai seorang pejuang. Ia tahu, ini bukan waktunya untuk bertindak gegabah. Rian dan Bunda Rini masih menganggapnya bodoh dan tidak tahu apa-apa. Itu adalah keuntungan terbesarnya. Alea harus memainkan peran ini dengan sempurna. Pagi harinya, ia bangun seperti biasa. Ia bahkan menyiapkan sarapan untuk Rian, senyumnya terukir di bibir, meski terasa pahit di hati. Rian, yang tidak menyadari apapun, mencium keningnya dengan mesra. "Kamu kenapa? Wajahmu pucat," tanya Rian, pura-pura khawatir. "Tidak apa-apa, sayang. Cuma kurang tidur. Proyek resort sedang banyak sekali pekerjaan," jawab Alea, dengan nada yang ia buat seolah-olah lelah. Rian mengangguk, merasa puas bahwa kebohongannya berhasil. Setelah Rian berangkat ke kantor, Alea segera menghubungi pengacara kepercayaannya, Pak Adrian. Alea memintanya untuk bertemu di sebuah kafe tersembunyi. Saat bertemu, Alea menceritakan semuanya, dari awal ia bertemu Rian hingga rekaman yang ia dapatkan. Ia juga menunjukkan bukti-bukti berupa rekaman suara dan video. Pak Adrian terperanjat. Ia tidak menyangka Rian dan ibunya bisa sekeji itu. "Jadi, mereka sudah memindahkan semua aset properti milikmu ke atas nama mereka?" tanya Pak Adrian, raut wajahnya serius. Alea mengangguk. "Sepertinya begitu. Mereka membuat saya menandatangani banyak dokumen, dan saya tidak membaca detailnya. Saya percaya begitu saja."
Pak Adrian menggelengkan kepala. Ini kasus yang sangat sulit, Alea. Mereka pasti sudah memalsukan banyak hal. Tapi dengan bukti-bukti yang kamu punya, kita punya celah. Alea tersenyum tipis. Saya tidak butuh kasus ini masuk ke pengadilan. Saya ingin mereka hancur, bukan cuma masuk penjara. Saya ingin mereka merasakan apa yang saya rasakan. Pak Adrian menatapnya. Ia melihat api di mata Alea. Api dendam. Lalu, apa rencanamu? Saya ingin Bapak membantu saya melacak semua aset yang mereka ambil, dan memastikan mereka tidak bisa menjualnya. Saya akan buat mereka berpikir bahwa mereka sudah menang, lalu saya akan tarik semua aset itu kembali, satu persatu. Pak Adrian terkesima. Ia tidak menyangka Alea akan berpikir sejauh itu. Baik, saya akan bantu. Tapi kamu harus berhati-hati, mereka sangat berbahaya. Saya tahu, Pak. Saya akan bertindak seolah-olah saya tidak tahu apa-apa. Saya akan menjadi Alea yang mereka kira bodoh. Alea kembali ke rumah dengan hati yang lebih tenang. Ia sudah punya sekutu. Ia tidak sendirian. Ia memulai langkah pertamanya dengan memeriksa semua rekening bank yang ia miliki. Ia menemukan, hampir semua uang di rekening pribadinya sudah ditransfer ke rekening gabungan mereka. Alea mengambil keputusan cepat. Ia membuat rekening baru di bank yang berbeda, tanpa sepengetahuan Rian. Ia juga menghubungi semua kliennya, meminta agar pembayaran proyek selanjutnya ditransfer ke rekening baru itu. Saat Rian pulang, Alea berpura-pura sedang memeriksa tagihan. Sayang, sepertinya ada tagihan yang belum terbayar. Perlu aku bantu? Tawar Rian. Alea tersenyum dan menggeleng. Tidak usah. Aku sudah minta Maya untuk mengurusnya. Dia lebih tahu urusan bisnis butikku. Rian sedikit terkejut. Biasanya, Alea selalu meminta bantuannya untuk mengurus hal-hal seperti itu. Ia berusaha menutupi kekagetannya. Oh, baiklah kalau begitu. Alea menyadari perubahan ekspresi Rian. Ia tahu, rencananya berhasil. Rian sudah terbiasa dengan Alea yang pasrah. Dengan sedikit perlawanan seperti ini, Rian pasti akan berpikir dua kali untuk mencoba hal yang lebih jauh. Beberapa hari kemudian, Bunda Rini mengajak Alea berbelanja. Alea setuju. Ia tahu, ini adalah bagian dari sandiwara mereka untuk terus membuatnya percaya. Mereka pergi ke pusat perbelanjaan mewah. Bunda Rini membeli banyak pakaian, perhiasan, dan tas mahal. Semuanya menggunakan kartu kredit Alea. Alea, kamu mau apa? Ambil saja apa yang kamu mau. Bunda yang bayarin, kata Bunda Rini, sambil tersenyum manis. Alea mengambil beberapa barang, pura-pura senang. Ia tahu, kartu kredit yang ia gunakan adalah kartu yang sama yang sudah ia pasangi batas limit. Ia tidak peduli, toh uangnya akan kembali. Di balik senyumannya, Alea sudah menyusun rencana lain. Ia meminta Pak Adrian untuk membantu menyusun dokumen-dokumen palsu tentang investasi baru di luar negeri. Dokumen itu ia buat seolah-olah butuh tanda tangan Rian dan Bunda Rini. Suatu malam, Rian pulang dengan wajah lelah. Alea menyambutnya dengan teh hangat. Ia menyodorkan beberapa dokumen palsu itu. Sayang, aku butuh tanda tanganmu untuk investasi baru. Ini proyek besar dari temanku. Untungnya bisa sampai 2 kali lipat dalam setahun, kata Alea dengan wajah berbinar. Mata Rian langsung berbinar. Benarkah? Wah, ini kesempatan bagus. Rian langsung mengambil pulpen dan menandatangani dokumen itu tanpa membaca isinya. Ia tidak tahu, dokumen itu berisi perjanjian yang mengikat mereka untuk membiayai proyek fiktif dan membayar ganti rugi yang besar jika proyek itu gagal. Bunda Rini juga datang, dan ia dengan bangga menandatangani dokumen itu. Alea tersenyum penuh kemenangan di dalam hati. Mereka mengira dirinya bodoh, padahal mereka sendirilah yang masuk ke dalam perangkap yang ia buat. Semakin mereka serakah, semakin dalam mereka terperosok ke dalam lubang yang Alea gali. Alea menyadari, perangkap yang paling efektif adalah yang tidak terlihat. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa wanita yang mereka kira bodoh ini adalah dalang dari semua kekacauan yang akan terjadi. Ia sudah merencanakan langkah selanjutnya. Ia akan membuat perusahaan mereka terlilit utang, membuat mereka terpaksa menjual aset-aset yang telah mereka ambil dari Alea, dan membuatnya bangkrut.
Ia akan membalas semua perbuatan mereka dengan cara yang lebih kejam. Rian dan Bunda Rini, tanpa mereka sadari, telah menelan umpan pertama yang dilemparkan Alea. Dokumen fiktif tentang investasi di luar negeri yang mereka tanda tangani dengan tergesa-gesa adalah awal dari kehancuran mereka. Mereka terlalu buta oleh keserakahan hingga tak menyadari bahwa mereka sedang menggali lubang kubur mereka sendiri. Alea, di sisi lain, menikmati permainannya. Ia memainkan perannya sebagai istri naif dengan sempurna, membuat mereka semakin yakin bahwa ia adalah mangsa yang mudah. Beberapa hari setelah penandatanganan dokumen palsu itu, Rian datang ke Alea dengan wajah berseri-seri. "Sayang, aku sudah bicara dengan Bunda. Kita berdua setuju untuk menginvestasikan sebagian keuntungan kita ke proyek yang kamu tawarkan. Ini kesempatan emas." Alea tersenyum, senyum yang di mata Rian tampak polos, padahal di baliknya tersimpan rencana kejam. "Benarkah? Syukurlah kalau kalian percaya," jawab Alea dengan nada riang. "Aku sudah buatkan proposalnya. Proyek ini sangat menjanjikan, sayang. Kata temanku, kita bisa mendapatkan keuntungan hingga 3 kali lipat dalam setahun." Mata Rian memancarkan keserakahan. 3 kali lipat. Angka itu berputar-putar di kepalanya. Luar biasa. Apa saja yang harus kita lakukan? Alea dengan sigap menyodorkan proposal palsu yang sudah ia siapkan bersama Pak Adrian. Proposal itu terlihat sangat profesional, lengkap dengan grafik dan proyeksi keuntungan yang fantastis. Di dalamnya, tertulis bahwa untuk mendapatkan keuntungan maksimal, mereka harus menginvestasikan dana awal yang besar. Angkanya mencapai puluhan miliar rupiah, jumlah yang setara dengan aset-aset yang telah mereka curi dari Alea. Rian segera menelepon Bunda Rini, suaranya dipenuhi kegembiraan. "Bunda, ini dia kesempatan kita. Proposal Alea sangat menjanjikan. Keuntungannya bisa 3 kali lipat. Kita harus segera investasikan semua uang yang kita punya." Di seberang telepon, Bunda Rini tergelak. "Bagus, Rian, bagus. Kita akan gunakan uang si bodoh itu untuk melipat gandakan kekayaan kita. Dia pikir dia pintar, padahal kita yang akan jadi pemenangnya." Alea, yang berdiri tidak jauh dari Rian, bisa mendengar percakapan itu. Hatinya kembali terasa sakit, namun ia menahannya. Ini bukan waktunya untuk sedih, ini waktunya untuk membalas. Ia tersenyum, mengangguk, seolah-olah ia tidak mendengar apa-apa. Keesokan harinya, Rian dan Bunda Rini pergi ke bank untuk menarik sebagian besar uang di rekening mereka. Mereka begitu yakin bahwa uang itu akan kembali berlipat ganda dalam waktu singkat. Mereka tak tahu bahwa uang itu akan digunakan untuk membayar utang-utang fiktif yang telah Alea siapkan. Alea dan Pak Adrian bekerja sama dengan sebuah perusahaan fiktif yang sengaja mereka buat. Perusahaan itu dibuat seolah-olah mengelola proyek investasi besar, padahal tujuannya hanya satu: menyerap semua dana dari Rian dan Bunda Rini, dan menyalurkannya ke rekening-rekening yang tidak bisa mereka lacak. Alea memastikan setiap transfer, setiap dokumen, dan setiap transaksi memiliki bukti yang sah, yang mengikat Rian dan Bunda Rini ke dalam perjanjian itu. Suatu sore, Bunda Rini menelepon Alea. "Alea, ini Bunda. Bagaimana? Apa proyek investasinya sudah berjalan?" Bunda tidak sabar ingin melihat hasilnya. "Sudah, Bunda. Sudah. Semuanya berjalan lancar. Aku juga sudah mendapatkan laporan keuangan bulan pertama. Keuntungannya sudah lumayan." "Loh?" jawab Alea, sambil menahan tawa. Ia mengirimkan laporan keuangan palsu yang menunjukkan angka-angka fantastis. Bunda Rini terpekik kegirangan. "Bagus sekali, Alea. Kau memang menantu kesayangan Bunda. Rian, kau lihat, istrimu memang luar biasa." Rian tersenyum puas. Ia merasa bangga bisa menikahi wanita yang ia anggap bodoh itu. Ia tidak sadar, ia sedang memuji orang yang akan menghancurkannya. Namun, di balik semua kebohongan manis itu, Alea mulai melancarkan serangan sesungguhnya. Ia meminta Pak Adrian untuk mengirimkan tagihan-tagihan fiktif ke perusahaan Rian. Tagihan itu dibuat seolah-olah merupakan biaya proyek yang belum terbayar. Awalnya, tagihan itu kecil, hanya beberapa juta rupiah. Rian tidak curiga dan langsung membayarnya. Namun, semakin lama, tagihan itu semakin besar. Jutaan, puluhan juta,
hingga ratusan juta rupiah. Rian mulai panik. Sayang, tagihan-tagihan ini dari mana? Kenapa banyak sekali? Alea berpura-pura terkejut. Tagihan? Bukankah itu untuk proyek yang kamu kerjakan? Aku tidak tahu apa-apa, sayang. Aku sibuk dengan proyek resort. Rian semakin bingung. Ia memeriksa semua laporan keuangannya, namun ia tidak menemukan catatan tentang proyek-proyek itu. Ia segera menghubungi Bunda Rini. Bunda, perusahaan kita terlilit utang. Ada banyak tagihan yang tidak jelas. Seru Rian, suaranya penuh kekhawatiran. Bunda Rini terdiam. Ia pun merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin itu tagihan dari proyek yang kita investasikan di luar negeri? Kau sudah bayar? Tidak mungkin. Ini bukan tagihan dari proyek itu. Ini tagihan dari perusahaan lain. Perusahaan yang aku bahkan tidak tahu namanya. Rian dan Bunda Rini mulai panik. Mereka tidak tahu. Semua itu adalah bagian dari rencana Alea. Alea telah menyewa beberapa orang untuk membuat perusahaan-perusahaan fiktif yang hanya berfungsi untuk mengirimkan tagihan-tagihan palsu. Tagihan itu dibuat dengan sangat rapi, lengkap dengan stempel perusahaan dan tanda tangan palsu. Semua itu dilakukan untuk membuat Rian dan Bunda Rini berpikir bahwa mereka sedang dililit utang yang tidak bisa mereka bayar. Alea melihat Rian dan Bunda Rini dari jauh. Mereka berdua berteriak, saling menyalahkan. Alea tersenyum. Ia tahu, rencananya berhasil. Mereka telah termakan oleh keserakahan mereka sendiri. Mereka mengira mereka akan menjadi pemenang, tetapi mereka tidak tahu, mereka hanyalah pion dalam permainan catur yang Alea mainkan. Ian dan Bunda Rini menghadapi kenyataan pahit. Semua uang yang mereka curi dari Alea, dan semua uang yang mereka investasikan, kini telah lenyap. Mereka terlilit utang yang sangat besar, dan mereka tidak tahu bagaimana cara membayarnya. Mereka tidak tahu, ini baru permulaan dari penderitaan yang akan Alea berikan kepada mereka. Alea, wanita yang mereka kira bodoh, kini memegang kendali penuh. Keputusan Alea untuk memasang alat perekam di ruang kerja ternyata adalah langkah yang paling brilian. Tanpa ia sadari, rekaman-rekaman itu bukan hanya memberinya bukti, tetapi juga memberinya waktu untuk menyusun strategi yang tak pernah terpikirkan oleh Rian dan Bunda Rini. Sementara mereka sibuk merayakan kemenangan palsu, Alea sedang mengikat leher mereka dengan tali tipis yang perlahan-lahan mengencang. Babak ini adalah awal dari penderitaan yang sesungguhnya bagi mereka. Malam itu, setelah Rian dan Bunda Rini saling menyalahkan, suasana di rumah terasa dingin dan tegang. Bunda Rini, yang biasanya cerewet dan bersemangat, kini hanya terdiam, membolak-balik tagihan yang menumpuk. Sementara itu, Rian mondar-mandir di ruang tamu, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat pasi. Bagaimana ini, Bunda? Utang-utang ini tidak masuk akal. Dari mana asalnya? Serunya, putus asa. Bunda Rini mengangkat wajahnya yang terlihat menua seketika. Mungkin itu proyek investasi bodoh yang Alea tawarkan. Tuduhnya, mencoba mencari kambing hitam. Tapi itu tidak mungkin. Bunda, proyek itu baru berjalan sebulan. Keuntungannya belum kelihatan, apalagi utang sebanyak ini. Rian membantah, suaranya naik. Sepertinya kita harus bicara dengan Alea. Mereka tak tahu, Alea yang sedang berada di kamar, menikmati teh herbalnya sambil tersenyum tipis. Ia bisa mendengar semua teriakan dan argumen mereka dari alat perekam yang masih terpasang. Alea sudah memperhitungkan semua ini. Ia tahu, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka pasti akan mencari dirinya. Dan saat itu tiba, ia akan melancarkan serangan berikutnya. Pagi harinya, Rian menemui Alea yang sedang sarapan. Wajahnya terlihat letih dan matanya cekung. Sayang, ada yang ingin aku bicarakan, ujarnya dengan suara serak. Alea, yang pura-pura terkejut, menatapnya dengan polos. Ada apa? Rian, kamu sakit? Tidak, aku baik-baik saja. Tapi perusahaan kita sedang ada masalah. Ada banyak tagihan fiktif yang datang dan aku tidak tahu dari mana asalnya. Tagihan fiktif? Tapi bukankah kamu yang mengurus semua keuangan? Kamu yang bilang aku tidak perlu khawatir. Jawab Alea, nadanya dibuat seolah-olah bingung dan sedikit terluka. Rian terdiam. Kata-kata Alea menusuknya. Ia ingat, dulu ia selalu mengatakan itu.
Sekarang, kata-kata itu menjadi bumerang. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin ada kesalahan sistem. Tapi kita harus segera membayarnya. Kalau tidak, perusahaan kita bisa bangkrut. Bangkrut? Alea menelan ludah, suaranya bergetar. Tapi bagaimana bisa? Proyek-proyek kita sedang berjalan, dan investasi yang aku tawarkan juga katanya menguntungkan. Apa yang terjadi, Rian? Alea memainkan perannya dengan sangat baik, terlihat rapuh dan takut. Melihat Alea yang seperti itu, Rian merasa bersalah. Jangan khawatir, sayang. Aku akan urus ini, tapi... Apa kamu masih punya tabungan pribadi? Mungkin kita bisa menggunakannya dulu. Alea menggeleng. Sudah tidak ada, Rian. Bukankah semua uangku sudah kamu gabungkan ke rekening kita? Kamu bilang untuk memudahkan investasi. Aku sudah tidak punya tabungan pribadi lagi. Kebohongan Alea membuat Rian terperanjat. Ia ingat, ia memang pernah mengatakan itu. Tapi ia tak tahu, di balik wajah polos Alea, ia sudah menyiapkan rekening baru. Ia tidak akan membiarkan Rian menyentuh uangnya lagi. Rian kembali ke kamarnya dengan putus asa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, tagihan-tagihan fiktif terus berdatangan, kali ini dengan ancaman. Jika tagihan tidak dibayar dalam 24 jam, kami akan melaporkan ke polisi. Ancaman itu membuat Rian dan Bunda Rini semakin panik. Bunda Rini bahkan sampai jatuh sakit karena stres. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Yang ada di kepalanya hanyalah angka-angka utang yang terus bertambah. Bunda Rini menghubungi semua kenalannya, mencoba meminjam uang. Namun, tidak ada yang mau membantunya. Reputasi keluarganya sudah hancur. Mereka dikenal sebagai keluarga yang sombong dan serakah. Ketika mereka berada di puncak, mereka menyingkirkan semua orang yang tidak selevel dengan mereka. Sekarang, ketika mereka jatuh, tidak ada satupun tangan yang terulur untuk membantu. Di sisi lain, Alea bertemu dengan Pak Adrian. Bagaimana, Pak? Apa mereka sudah mulai panik? Tanyanya sambil tersenyum. Sangat panik, Nyonya. Mereka bahkan sudah mencoba menjual beberapa aset yang mereka curi dari Anda. Tapi saya sudah mengurusnya. Aset-aset itu tidak bisa dijual. Saya sengaja menunda-nunda prosesnya, jawab Pak Adrian, juga tersenyum. Alea mengangguk. Bagus. Biarkan mereka semakin terdesak. Saya ingin mereka tahu, seberapa menderitanya hidup tanpa uang. Rian dan Bunda Rini tidak menyerah. Mereka pergi ke notaris, ke pengacara, mencoba mencari tahu siapa yang mengirimkan tagihan-tagihan fiktif itu. Tapi semua usaha mereka sia-sia. Alea dan Pak Adrian sudah menyusun semuanya dengan sangat rapi. Tidak ada jejak yang bisa mereka temukan. Mereka kembali ke rumah dengan tangan kosong dan hati yang hancur. Saat mereka tiba, Alea pura-pura sibuk di dapur. Ia menyajikan teh hangat. Ada apa? Rian? Bunda? Kenapa kalian terlihat lelah sekali? Tanyanya, suaranya penuh kepura-puraan. Rian menatapnya dengan tatapan kosong. Semua sia-sia, sayang. Tidak ada yang bisa membantu kita. Kita bangkrut. Alea terdiam. Ia menatap Rian dengan mata yang berkaca-kaca, seolah-olah ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Bangkrut? Tapi kenapa bisa? Aku kan tidak pernah main-main dengan uang. Rian tidak bisa menjawab. Ia merasa bodoh. Ia merasa ingin menangis. Ia baru sadar, selama ini ia hanya boneka yang dipermainkan oleh ibunya, dan kini ia juga dipermainkan oleh istrinya. Ia menyesal. Ia sangat menyesal. Tapi sudah terlambat. Semua sudah terjadi. Rian dan Bunda Rini kini hidup dalam mimpi buruk. Mereka tidak punya uang, aset-aset mereka tidak bisa dijual, dan utang mereka terus bertambah. Alea, di sisi lain, menikmati perannya sebagai istri yang tidak tahu apa-apa. Ia mengurus mereka, memberikan mereka makan, seolah-olah ia adalah istri yang paling baik di dunia. Mereka tidak tahu, setiap senyum yang Alea berikan adalah pisau yang perlahan-lahan menusuk hati mereka. Mereka tidak tahu, Alea hanya menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi mereka sepenuhnya. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan setiap detik terasa seperti siksaan bagi Rian dan Bunda Rini. Ponsel mereka tak henti-hentinya berdering,
diisi oleh telepon dari kolektor utang, rentenir, dan pihak-pihak yang terus menagih pembayaran atas utang fiktif yang tidak pernah mereka buat. Rumah mewah yang tadinya megah dan penuh tawa kini terasa seperti neraka. Mereka tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan bahkan tidak berani membuka pintu karena takut ada penagih utang yang datang. Bunda, bagaimana ini? Kita sudah tidak punya uang lagi. Semua aset properti yang kita miliki juga tidak bisa dijual. Seru Rian, suaranya putus asa, bercampur rasa takut. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan bayangan di bawah matanya menghitam. Ia yang tadinya berwibawa dan penuh pesona kini terlihat seperti orang gila. Bunda Rini, yang juga sudah kehilangan bobot tubuh, duduk di kursi dengan tatapan kosong. Ia yang dulunya bangga dengan perhiasan berliannya kini bahkan tidak berani memakainya. Bunda tidak tahu, Rian. Bunda sudah coba hubungi semua teman, tapi tidak ada yang mau membantu. Mereka semua bilang kita sudah tidak punya uang, jadi mereka takut kita tidak bisa mengembalikan pinjaman mereka. Mereka tidak tahu, kabar tentang kebangkrutan mereka telah tersebar luas. Alea, melalui Pak Adrian, memastikan rumor itu menyebar dengan cepat dan efektif. Alea ingin semua orang tahu bahwa Rian dan Bunda Rini jatuh miskin. Ia ingin mereka merasakan semua penghinaan yang pernah ia rasakan. Suatu malam, Rian menemukan sebuah amplop di depan pintu. Ia membukanya dengan tangan bergetar. Isinya adalah surat peringatan terakhir dari bank. Jika utang tidak dilunasi dalam 7 hari, rumah ini akan disita. Rian jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal. Ini adalah pukulan terakhir yang menghancurkan semua harapan mereka. Ia melihat sekeliling, ke rumah yang dulunya ia sebut miliknya, dan ia baru sadar bahwa rumah itu adalah milik Alea. Bunda, Bunda, rumah ini akan disita. Rian berteriak, air matanya tumpah. Kita akan kehilangan segalanya. Bunda Rini yang mendengar itu langsung histeris. Ia menampar Rian, menyalahkannya. Ini semua salahmu. Kenapa kamu begitu bodoh dan percaya pada Alea? Seharusnya kita tidak mencampakkannya setelah kita ambil semua hartanya. Rian menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian. Kenapa salahkan aku? Bukankah Bunda yang menyuruhku? Bunda yang bilang, buat dia nurut sama kamu, lalu ambil alih semua hartanya. Bunda yang merencanakan semua ini. Mereka berdua berteriak, saling menyalahkan. Semua kepura-puraan mereka telah hilang, yang tersisa hanyalah rasa benci dan penyesalan. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus meminta bantuan pada orang yang paling mereka benci, orang yang mereka anggap bodoh. Alea. Dengan langkah gontai, Rian menghampiri Alea yang sedang duduk di sofa, seolah-olah sedang membaca buku. Ia berlutut di depan Alea, menundukkan kepalanya, dan air mata penyesalan mengalir di pipinya. Alea, sayang tolong aku. Suaranya bergetar. Alea pura-pura terkejut. Ada apa, Rian? Kenapa kamu berlutut seperti ini? Bangunlah. Tidak, Alea. Aku tidak akan bangun sampai kamu mau memaafkanku. Aku sudah jahat padamu. Aku dan Bunda sudah mengambil semua hartamu. Kami terlilit utang besar dan akan kehilangan segalanya. Maafkan aku, sayang tolong kami. Rian menangis terseduh-seduh. Bunda Rini juga ikut berlutut. Wajahnya pucat pasi, terlihat sangat tua. Alea, nak maafkan Bunda. Bunda salah. Bunda akui, Bunda terbutakan oleh harta. Kami sudah berjanji, kami akan mengembalikan semua hartamu, tapi tolong bantu kami kali ini saja. Tolong bayarkan semua utang kami, dan kami akan pergi dari sini. Alea menatap mereka berdua. Ia melihat sepasang mata yang penuh penyesalan dan keputusasaan. Ia merasakan hatinya sakit, bukan karena simpati, tetapi karena kenangan pahit yang mereka berikan. Ia ingin berteriak dan membalas semua perbuatan mereka, tapi ia menahannya. Ini bukan waktunya. Alea bangkit dari sofa, menjauh dari mereka. Bangunlah, Rian. Bunda, apa yang kalian bicarakan? Aku tidak mengerti, Alea pura-pura bingung. Aku tidak pernah main-main dengan uang. Semua uangku ada di rekening gabungan kita, dan kamu bilang itu untuk investasi. Itu kebohongan, Alea. Rian berteriak. Aku dan Bunda sudah memindahkan semua uang itu ke rekening kami.
Kami sudah memalsukan tanda tanganmu di semua dokumen. Kami sengaja membuatmu menandatangani dokumen tanpa membacanya. Alea terdiam. Ia membiarkan Rian mengakui semuanya. Rian yang dulu angkuh kini tunduk, mengakui semua kejahatannya. Jadi semua ini jebakan kalian? Tanya Alea, suaranya bergetar. Kalian menikahiku hanya karena hartaku. Iya, Alea. Itu memang rencana kami. Bunda Rini berteriak, air matanya mengalir. Tapi kami menyesal. Kami sangat menyesal. Tolong bantu kami. Alea menatap mereka dengan mata berkaca-kaca, seolah-olah ia baru saja menyadari semua kejahatan mereka. Ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Pak Adrian, saya ingin bertemu Anda sekarang. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Rian dan Bunda Rini melihat Alea dengan tatapan penuh harapan. Mereka tidak tahu, Alea tidak menghubungi Pak Adrian untuk meminta bantuan. Ia menghubungi Pak Adrian untuk memberikan perintah selanjutnya. Alea ingin mereka tahu bahwa ia tidak akan membantu mereka, dan ia akan membuat mereka membayar setiap air mata yang ia tumpahkan. Alea kembali menatap Rian dan Bunda Rini. Aku tidak akan membantu kalian, katanya, suaranya dingin, tak ada emosi. Aku sudah tidak punya uang lagi. Semua uangku sudah kalian ambil. Aku tidak punya apa-apa. Tidak. Alea, jangan bohong. Kami tahu kamu punya tabungan pribadi. Rian berteriak. Alea tersenyum sinis. Kamu pikir aku bodoh? Setelah semua yang kalian lakukan padaku, kamu pikir aku akan menyimpan uang di rekening yang bisa kamu curi kapan saja? Aku bukan lagi Alea yang bodoh. Mata Rian dan Bunda Rini membulat. Mereka baru menyadari, sejak awal, Alea tidak pernah menjadi mangsa mereka. Alea adalah predator yang cerdik. Mereka sudah terjebak dalam perangkap yang Alea buat, dan mereka tidak bisa lari lagi. Babak ini adalah awal dari akhir bagi mereka. Setelah Alea meninggalkan Rian dan Bunda Rini yang berlutut dalam penyesalan, ia langsung melaju menuju kantor Pak Adrian. Di dalam mobil, hatinya berdegup kencang, bukan karena rasa takut, melainkan karena perpaduan antara kelegaan dan adrenalin. Selama ini ia hidup dalam kepura-puraan, menjadi sosok yang ia benci, hanya demi satu tujuan, kehancuran Rian dan Bunda Rini. Kini, saatnya tiba. Momen yang ia tunggu-tunggu, yang akan mengakhiri semua sandiwara ini. Di kantor Pak Adrian, semuanya sudah disiapkan. Tim pengacara dan notaris sudah menunggu dengan tumpukan dokumen. Wajah mereka serius, tetapi ada sedikit senyum bangga di bibir mereka. Mereka telah menyaksikan bagaimana Alea, dari seorang wanita rapuh, berubah menjadi seorang ahli strategi yang brilian. Ia tidak hanya merencanakan pembalasan, ia juga mempraktikkan keadilan. Semua sudah siap, Nyonya Alea, kata Pak Adrian. Dokumen penyitaan rumah, dokumen penarikan aset, dan semua surat legal lainnya. Tinggal tanda tangan Anda, dan semua akan selesai. Alea mengangguk. Ia mengambil pulpen dan mulai menandatangani setiap dokumen dengan tangan mantap. Setiap goresan pulpennya terasa seperti palu yang menghantam paku terakhir di peti mati Rian dan Bunda Rini. Ia tahu, setelah ini, mereka akan kehilangan segalanya. Tidak hanya harta, tetapi juga harga diri. Baik, kita akan laksanakan besok pagi, ujar Alea. Saya ingin melihat wajah mereka saat mereka tahu kebenaran. Keesokan paginya, suasana di rumah terasa dingin. Rian dan Bunda Rini duduk di ruang tamu, terdiam dalam keputusasaan. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Bunda Rini yang takut menagih utang tidak berani membukanya. Rian, dengan tangan bergetar, memberanikan diri membuka pintu. Di depan pintu, berdiri Alea, di sampingnya ada Pak Adrian, diikuti oleh tim pengacara dan notaris. Wajah mereka tidak menunjukkan sedikitpun belas kasihan. Melihat kedatangan mereka, Bunda Rini dan Rian merasa cemas. Apa ini, Alea? Kalian mau membantu kami? Tanya Bunda Rini dengan suara bergetar. Alea tersenyum dingin. Tidak, Bunda. Kami datang untuk menagih. Sudah waktunya kalian membayar semua perbuatan kalian. Wajah Rian dan Bunda Rini langsung pucat. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Alea, kamu apa maksudmu? Tanya Rian. Maksudku, kata Alea,
suaranya menggelegar, rumah ini, dan semua aset yang kalian kira milik kalian, akan kembali kepadaku sekarang juga. Apa? Kamu bohong. Itu tidak mungkin. Bunda Rini berteriak. Bohong? Kalian pikir aku bodoh? Alea membalas, senyum sinisnya semakin lebar. Pak Adrian, jelaskan semuanya. Pak Adrian melangkah maju. Berdasarkan dokumen yang kami miliki, rumah ini dan semua aset atas nama Alea, termasuk rumah, mobil, dan rekening, tidak pernah dialihkan atas nama Rian dan Bunda Rini. Semua dokumen yang kalian gunakan untuk memindahkan aset adalah palsu dan tidak sah di mata hukum. Rian dan Bunda Rini terperanjat. Tidak mungkin. Rian berteriak. Aku sudah menandatangani semua dokumen itu. Betul, Anda memang menandatanganinya, kata Pak Adrian. Tapi itu adalah dokumen palsu. Kami sudah menyiapkan dokumen yang asli sejak awal, dan dokumen itu yang membuat semua aset itu tetap berada di bawah nama Nyonya Alea. Bunda Rini menunjuk Alea dengan tangan bergetar. Jadi selama ini kamu pura-pura bodoh. Alea tertawa, tawa yang menusuk hati. Tawa itu terdengar seperti lonceng kematian bagi Rian dan Bunda Rini. Iya, Bunda. Aku pura-pura bodoh. Aku tahu semua rencana busuk kalian sejak kalian berbisik-bisik di belakangku. Aku sengaja memasang alat perekam. Aku sengaja membiarkan kalian mengambil uang itu, karena aku tahu, kalian akan menghancurkan diri kalian sendiri. Alat perekam? Rian menelan ludah. Jadi, semua percakapan kita, selama ini, kamu dengar. Tentu saja, jawab Alea, wajahnya kini tanpa belas kasihan. Aku dengar saat kalian tertawa dan merayakan kemenangan kalian. Aku dengar saat kalian bilang, buat dia nurut sama kamu, lalu ambil alih semua hartanya. Aku dengar semuanya. Dan aku tidak akan pernah melupakannya. Rian dan Bunda Rini terdiam, seperti patung yang membeku. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka menyadari, semua penderitaan yang mereka alami, semua utang, semua kekalahan, adalah hasil dari rencana Alea yang cerdik. Mereka tidak pernah berhadapan dengan istri bodoh. Mereka berhadapan dengan ahli strategi yang brilian. Sekarang, waktunya kalian pergi dari sini, kata Alea. Rumah ini bukan milik kalian lagi. Ini adalah milikku. Tapi kami tidak punya tempat tinggal. Bunda Rini menangis. Kami tidak punya uang, kami tidak punya apa-apa lagi. Alea menatapnya tanpa ekspresi. Itu bukan urusanku. Ini adalah akibat dari perbuatan kalian. Kalian ingin aku kehilangan segalanya, dan sekarang kalian yang akan merasakannya. Rian, yang kini sudah tidak berdaya, mencoba meraih tangan Alea. Alea, tolong jangan lakukan ini. Aku masih suamimu. Alea menepis tangannya. Bukan. Kamu bukan lagi suamiku. Surat cerai kita akan segera diurus. Dan untuk aset-aset mewah yang kalian gunakan, aku akan menyitanya kembali. Tim pengacara segera melangkah maju dan mulai mengambil semua barang-barang mewah, mobil, perhiasan, dan semua barang berharga lainnya yang ada di rumah. Rian dan Bunda Rini hanya bisa melihatnya. Mata mereka dipenuhi air mata dan penyesalan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka telah kalah telak. Satu hal lagi, kata Alea. Aku sudah melaporkan ke polisi tentang pemalsuan dokumen dan penggelapan dana. Dan semua bukti ada di tanganku. Rian dan Bunda Rini terperanjat. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga kebebasan mereka. Mereka jatuh berlutut, menangis, dan meratapi nasib buruk mereka. Alea, di sisi lain, menatap mereka dengan tatapan dingin, tanpa belas kasihan. Ia telah memenangkan pertempuran ini, dan ia tidak akan pernah membiarkan mereka menang lagi. Akhirnya, Rian dan Bunda Rini diusir dari rumah. Mereka hanya membawa tas kecil berisi pakaian. Mereka keluar dari rumah yang dulunya mereka sebut surga, dan kini berubah menjadi neraka. Di luar, mereka tidak disambut oleh apa-apa. Jalanan sepi, dan mereka hanya bisa melihat ke belakang. Melihat Alea yang kini berdiri di depan pintu, menatap mereka dengan tatapan penuh kemenangan. Alea, wanita yang mereka kira bodoh, kini menjadi wanita yang paling berkuasa. Hujan mulai turun,
membasahi jalanan aspal yang dingin. Butiran air yang jatuh dari langit, terasa seperti air mata alam semesta yang ikut meratapi nasib Rian dan Bunda Rini. Mereka berdiri di pinggir jalan, basah kuyup, dengan hanya sebuah tas kecil berisi pakaian lusuh. Rumah yang dulu mereka sebut surga, kini hanya menjadi kenangan pahit yang perlahan-lahan pudar di tengah kegelapan malam. "Bunda, kita mau kemana?" tanya Rian, suaranya serak, giginya bergemeretak karena kedinginan. Ia menatap ibunya, yang kini terlihat renta dan tak berdaya. Wajah yang tadinya angkuh kini kusam, dan matanya yang penuh kesombongan kini hanya memancarkan ketakutan. Bunda Rini tidak menjawab. Ia hanya menggeleng, air matanya bercampur dengan air hujan. Ia tidak pernah membayangkan akan mengalami nasib seperti ini. Ia yang selalu hidup dalam kemewahan, dengan mobil mewah, perhiasan mahal, dan pelayan yang siap siaga, kini harus merasakan dinginnya malam di jalanan. Ia melihat Rian, putranya yang dulu gagah dan berwibawa, kini terlihat menyedihkan. Mereka berjalan tanpa arah, mencari tempat untuk berlindung. Mereka mencoba menelepon teman-teman dan kerabat, tetapi tidak ada yang mau mengangkat telepon. Kabar tentang kebangkrutan mereka sudah menyebar, dan tidak ada yang mau berurusan dengan mereka. Mereka yang tadinya dihormati, kini dijauhi. Mereka yang dulu dikenal sebagai keluarga kaya raya, kini hanya dianggap sebagai sampah masyarakat. Malam itu, mereka tidur di emperan toko. Rian memeluk ibunya, mencoba menghangatkan tubuhnya. Namun, dinginnya malam terasa menusuk ke tulang. Bunda Rini yang terbiasa tidur di kasur empuk, tidak bisa memejamkan mata. Ia hanya bisa menangis dalam diam, menyesali semua perbuatannya. Mengapa kita melakukan ini, Rian?" bisiknya. "Mengapa kita serakah?" Rian tidak menjawab. Ia hanya bisa memeluk ibunya lebih erat. Ia juga menyesal. Ia menyesal telah jatuh ke dalam rayuan ibunya. Ia menyesal telah mengkhianati Alea. Ia menyesal telah menjadi manusia yang rakus. Tapi, semua penyesalan itu datang terlambat. Mereka sudah kehilangan segalanya. Keesokan harinya, mereka bangun dengan tubuh pegal dan lapar. Mereka tidak punya uang sepeser pun. Mereka harus mencari cara untuk bertahan hidup. Bunda Rini, yang selama ini tidak pernah memasak, harus memungut sisa-sisa makanan di tempat sampah. Ia menahan mual, tetapi perutnya yang lapar memaksanya untuk melakukannya. Rian, yang tidak pernah bekerja keras, harus mengamen di jalanan. Ia tidak bisa bernyanyi, suaranya fals, dan ia hanya bisa mendapatkan uang receh. Hidup mereka yang tadinya penuh kemewahan, kini berubah menjadi hidup yang penuh penderitaan. Mereka harus hidup dari hari ke hari, tidak tahu kapan akan makan lagi, dan tidak tahu di mana akan tidur lagi. Mereka berdua yang dulu saling menyalahkan, kini saling menguatkan. Mereka hanya punya satu sama lain, dan mereka harus bertahan hidup. Suatu hari, Rian melihat Alea di koran. Alea terlihat cantik, anggun, dan bahagia. Ia terlihat seperti seorang ratu, sedangkan Rian dan ibunya terlihat seperti pengemis. Rian merasakan hatinya sakit. Ia tahu, kebahagiaan Alea adalah akibat dari penderitaan mereka. Ia tahu, Alea telah memenangkan pertempuran ini, dan ia dan ibunya telah kalah telak. "Bunda, lihatlah dia bahagia," kata Rian, suaranya bergetar. Bunda Rini menatap koran itu dengan mata yang dipenuhi air mata. Ia melihat wajah Alea yang berseri-seri, dan ia merasa seperti ditampar. Ia tidak bisa menyalahkan Alea. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Ia menyalahkan keserakahannya. Ia menyesal telah menipu Alea. Ia menyesal telah merusak hidup putranya. "Nak, kita harus minta maaf pada Alea," kata Bunda Rini, suaranya lemah. "Kita harus memohon padanya untuk memaafkan kita." Rian tidak yakin. Dia tidak akan memaafkan kita, Bunda. Dia sudah sangat membenci kita. "Tapi kita tidak punya pilihan lain, Rian," kata Bunda Rini. "Dia satu-satunya harapan kita." Dengan sisa-sisa keberanian yang mereka miliki, mereka pergi ke rumah Alea. Mereka berdiri di depan pintu, ragu-ragu. Akhirnya, Rian memberanikan diri menekan bel. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka dan muncullah Pak Adrian. "Maaf, Anda siapa?" tanya Pak Adrian, menatap mereka dengan tatapan dingin. Saya Rian, Pak."
Dan ini Bunda Rini. Kami ingin bertemu Alea. Pak Adrian tersenyum sinis. Maaf, Nyonya Alea sedang sibuk. Dan ia berpesan, jika ada orang yang datang menemuinya, katakan padanya, ia tidak ingin bertemu dengan pengemis. Kata-kata Pak Adrian menusuk hati Rian dan Bunda Rini. Mereka merasa seperti dihina. Tapi kami bukan pengemis. Kami hanya ingin meminta maaf, kata Rian, suaranya bergetar. Meminta maaf? Pak Adrian tertawa sinis. Sudah terlambat. Anda sudah membuat Nyonya Alea menderita, dan sekarang giliran Anda yang merasakannya. Pergilah. Nyonya Alea tidak akan pernah mau bertemu dengan Anda lagi. Pak Adrian menutup pintu, meninggalkan Rian dan Bunda Rini yang berdiri di depan pintu, meneteskan air mata. Mereka menyadari, Alea tidak akan pernah memaafkan mereka. Mereka harus menjalani hidup mereka dengan penderitaan dan penyesalan. Mereka telah menabur benih kebencian, dan sekarang mereka harus menuai hasilnya. Di dalam rumah, Alea melihat mereka dari jendela. Ia tidak merasa puas atau senang. Ia hanya merasa kosong. Ia telah membalas dendamnya, tetapi ia tidak merasa bahagia. Ia menyadari, pembalasan dendam tidak bisa menyembuhkan luka di hatinya. Tapi, ia juga tahu, ia tidak akan pernah mau memaafkan mereka. Luka yang mereka torehkan terlalu dalam. Babak ini adalah awal dari kehidupan baru bagi Alea, dan akhir dari kehidupan bagi Rian dan Bunda Rini. Mereka harus belajar hidup dari nol, tanpa kemewahan, tanpa kekayaan, dan tanpa harapan. Penolakan dari Pak Adrian terasa seperti tamparan keras yang menyadarkan Rian dan Bunda Rini dari mimpi buruk yang mereka ciptakan sendiri. Mereka yang tadinya masih punya secercah harapan, kini merasakan kegelapan yang pekat. Hati mereka hancur berkeping-keping, tak hanya karena kehilangan harta, tetapi juga karena menyadari betapa dalam kebencian Alea kepada mereka. Rasa sakit itu jauh lebih menyakitkan daripada rasa lapar dan dingin yang mereka rasakan. Mereka kembali ke emperan toko, tempat yang kini menjadi satu-satunya rumah mereka. Rian duduk bersandar pada dinding yang dingin, memeluk lututnya, menatap kosong ke arah jalanan. Kita sudah tidak punya harapan, Bunda, bisiknya, suaranya hampa. Alea tidak akan pernah memaafkan kita. Bunda Rini, yang juga sudah kehilangan kekuatan, hanya bisa menangis dalam diam. Ia tidak bisa lagi berteriak atau menyalahkan orang lain. Ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Ia menyesal telah menanamkan keserakahan di hati Rian. Ia menyesal telah menipu Alea, wanita baik yang seharusnya mereka jaga. Kita layak mendapatkan ini, Rian, katanya, suaranya bergetar. Ini adalah karma kita. Penyesalan itu datang menghantui mereka setiap malam. Mereka tidak bisa tidur. Setiap kali mereka memejamkan mata, mereka melihat wajah Alea yang tersenyum saat mereka menipunya, dan mereka melihat tatapan dingin Alea saat ia membalas dendam. Mereka melihat kembali semua perlakuan buruk yang mereka berikan kepada Alea, semua hinaan, semua kebohongan, dan semua rencana busuk. Mereka menyadari, mereka adalah monster yang tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Hidup mereka semakin sulit dari hari ke hari. Rian yang mencoba mencari pekerjaan, selalu ditolak. Kabar tentang penipuan dan kebangkrutan mereka sudah menyebar luas di kalangan pebisnis. Tidak ada yang mau mempekerjakan seorang penipu. Bunda Rini yang mencoba menjual perhiasan palsu yang tersisa, selalu tertipu dan dihina oleh pembeli. Mereka yang dulu makan di restoran mahal, kini harus mengais makanan dari tempat sampah. Suatu hari, mereka duduk di sebuah taman, melihat anak-anak bermain dengan tawa riang. Rian melihat seorang ayah yang menggendong putranya, dan ia teringat pada saat ia dan ayahnya dulu. Rian tidak pernah merasakan kasih sayang yang tulus. Ia hanya dididik untuk menjadi pewaris yang serakah. Dan kini, ia menyadari, semua yang ia dapatkan adalah harta palsu dan kebahagiaan yang semu. Ia menangis, meratapi masa lalu yang tidak bisa ia ubah. Bunda Rini juga menangis. Ia melihat seorang ibu yang memeluk putrinya, dan ia teringat pada Alea. Ia menyesal telah memperlakukan Alea seperti benda. Ia menyesal telah menjadikan Alea korban dari keserakahannya. Ia menyesal telah membiarkan Rian menyakiti Alea. Alea, maafkan Bunda, bisiknya, air matanya mengalir deras. Mereka tidak bisa menahan diri lagi. Mereka ingin bertemu Alea,
tidak peduli seberapa besar penolakan yang akan mereka dapatkan. Mereka ingin meminta maaf, tidak peduli apakah Alea akan memaafkan mereka atau tidak. Mereka hanya ingin mengungkapkan penyesalan mereka, agar hati mereka bisa sedikit lebih tenang. Dengan langkah gontai, mereka kembali ke rumah Alea. Kali ini, mereka tidak menekan bel. Mereka hanya duduk di depan gerbang, menunggu. Mereka tidak tahu sudah berapa jam mereka menunggu. Hingga akhirnya, mereka melihat Alea keluar dari gerbang, dijemput oleh Pak Adrian. Alea melihat mereka, tetapi ia tidak berhenti. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan dingin, tanpa emosi. Rian dan Bunda Rini berdiri, mencoba meraih tangannya, tetapi Pak Adrian menghalangi mereka. Alea, tolong, dengarkan kami. Rian berteriak. Alea, Bunda mohon, maafkan Bunda. Bunda Rini menangis. Alea menatap mereka. Ia melihat wajah mereka yang tirus, pakaian mereka yang kotor, dan mata mereka yang penuh penyesalan. Hatinya tidak bergeming. Ia tidak merasakan apa-apa. Kebencian dan rasa sakit di hatinya terlalu besar untuk bisa dimaafkan. Ia menggelengkan kepalanya, dan masuk ke dalam mobil. Pak Adrian mengikuti di belakangnya. Maafkan kami. Rian berteriak, memukul-mukul mobil. Tolong maafkan kami. Mobil melaju, meninggalkan Rian dan Bunda Rini yang berlutut di jalanan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka menyadari, Alea tidak akan pernah memaafkan mereka. Mereka harus hidup dengan penyesalan ini selamanya. Mereka kembali ke jalanan. Mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya teman. Mereka terisolasi dari dunia, hidup dalam penderitaan. Namun, bagi Alea, hidupnya baru saja dimulai. Ia telah memenangkan kembali semua hartanya, dan ia telah berhasil membalas dendamnya. Ia tidak lagi menjadi wanita yang rapuh. Ia menjadi wanita yang kuat dan berkuasa. Ia menjalani hidupnya dengan penuh kebahagiaan, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Dan ia tahu, ia tidak akan pernah membiarkan orang lain mengkhianatinya lagi. Mereka telah kehilangan segalanya, dan mereka harus menanggung akibatnya. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi kesempatan. Mereka harus belajar hidup dari nol, tanpa kemewahan, tanpa kekayaan, dan tanpa harapan. Dan di sisi lain, Alea, yang mereka kira bodoh, kini menjadi wanita yang paling berkuasa. Ia menjalani hidupnya dengan penuh kebahagiaan, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Malam itu, di dalam rumah mewah yang kini sepenuhnya menjadi miliknya, Alea duduk di ruang keluarga. Lampu kristal memancarkan cahaya hangat, dan aroma teh melati menyelimuti ruangan. Namun, hatinya tetap terasa dingin. Ia telah memenangkan segalanya, harta, kekuasaan, dan kebebasan. Tapi ia juga kehilangan sesuatu yang tak ternilai, cinta dan kepercayaan. Ia merenung tentang pengorbanan yang harus ia lakukan untuk mencapai titik ini. Ia mengorbankan hubungannya, mengorbankan kepercayaannya, dan mengorbankan hatinya. Namun, ia tahu, semua itu sepadan. Ia mengambil ponselnya dan melihat foto Rian dan Bunda Rini di koran. Wajah mereka terlihat kuyu, mata mereka cekung, dan senyum mereka hilang. Mereka tidak lagi terlihat sombong atau angkuh. Mereka terlihat seperti pecundang yang telah kehilangan segalanya. Alea tidak merasa puas. Ia hanya merasa kosong. Ia tahu, pembalasan dendam tidak bisa menyembuhkan luka di hatinya, tetapi ia juga tahu, ia tidak akan pernah membiarkan mereka menang lagi. Beberapa minggu kemudian, Rian dan Bunda Rini ditangkap polisi atas laporan penipuan dan pemalsuan dokumen yang diajukan Alea. Mereka diinterogasi, dipenjara, dan diadili. Rian dan Bunda Rini mencoba membela diri, tetapi semua bukti sudah ada di tangan polisi. Mereka telah menipu Alea, dan kini mereka harus membayar harganya. Mereka dihukum penjara, dan semua harta yang tersisa dari mereka disita oleh negara. Di hari persidangan, Rian dan Bunda Rini melihat Alea di galeri. Mereka mencoba berbicara dengannya, tetapi Alea tidak menatap mereka. Ia hanya duduk diam, melihat mereka menerima hukuman. Mereka menangis, memohon, dan meratap, tetapi Alea tidak peduli. Ia sudah selesai dengan mereka. Ia sudah membalas dendamnya, dan ia tidak akan pernah mau berurusan dengan mereka lagi.
Setelah persidangan, Alea bertemu dengan Pak Adrian. "Terima kasih, Pak. Semuanya sudah selesai," katanya. Pak Adrian tersenyum. "Anda adalah wanita yang sangat kuat, Nyonya Alea. Saya bangga bisa bekerja dengan Anda." Alea hanya tersenyum. Ia tahu, semua itu tidak mudah. Ia harus berjuang, berkorban, dan menderita. Tapi ia tahu, semua itu sepadan.